Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Syahrudin Esos yang baru saja telah memberikan kata sambutannya. Tentunya mari bersama-sama kita dengarkan dengan khusyuk dan tawadu ceramah agama. Yang pertama akan disampaikan oleh beliau yang mulia Kiai Haji Muhammad Ridho. Kepada beliau waktu kami haturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya musabbibal asbab wa ya muftihal abwab wa ya sami'al aswat wa ya mujibat da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Adim, ya Rabbal Alamin, Qayyumu yarzuqu man yasha'ul quwwah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada. Allahumma yassir lana ziyarata makkata wal madinatil munawwarati wal masjidil mubaraki wa ziyarata habibika sayyidina Muhammadin alaihi afdalus salati wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, al ulama wal habaib wal masyayikh, guru kita Habib Mustafa bin Abdullah Al-Aidarush, Habib Abdullah bin Idrus Al-Haddad, para kiai, para sesepuh yang ada di belakang semua ini, yang udah tua-tua. Yang di belakang saya ini semuanya sudah tua. Makanya saya ceramahnya miring karena masih insya Allah semua para sesepuh, para kiai, para habib selalu dimuliakan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu karena waktu sudah semakin malam. Tapi insya Allah kemuliaan para ulama, para kiai, para habib selalu dijaga oleh Allah. Amin. Para jamaah yang ini insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah. Saya singkat saja. Dengar atau enggak suara saya? Kurang kencang, dengar apa enggak? Dengar apa enggak? Saya habis makan kebuli. Lanjut. Di depan saya ada banser 2 orang. Ini gantian nggak bansernya ini? Oh, sampai subuh. Saya habis makan kebuli banser.
para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini acara adalah acara maulid. Kita ini lagi bangga dengan datangnya makhluk yang paling mulia, lahirnya makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat-lihat, dihitung-hitung, masalah yang kita hadapin itu belum apa-apa dibanding masalah yang dihadapi oleh Rasulullah. Lah bayangin coba, beliau di depan Ka'bah dikasih kotoran hewan. Putri beliau diboikot. Waktu saya ke Turki, saya itu sempat lemes, mau bangun susah. Cuma gara-gara ngelihat pakaiannya Sayyidatul Fatimah. Bu! Dengerin. Terusin. Lanjut. Waktu saya ke Turki itu, anggap aja kita hari ini ngobrol-ngobrol. Waktu saya ke Turki itu, saya itu ketika sampai di Topkapi, museum tempat ditaruhnya barang-barang peninggalan Rasulullah. Pas nyampe di satu pakaian milik Sayyidatul Fatimah radhiyallahu anha, saya lemes. Lemesnya begini. Perempuan di sini pakai gamis cakep-cakep, pakai kerudung cakep-cakep. Tapi pakaiannya Sayyidatul Fatimah, ya Allah, sangat-sangat sederhana. Kalau saya lihat bahannya itu, kalau saya lihat menurut saya, itu seperti bahan yang dibuat dari karung goni. Saya ngelihat pakaiannya Sayyidatul Fatimah, lemes saya di situ. Saya mikir begini, ya Allah, ini kan putrinya makhluk yang paling mulia. Putrinya makhluk yang ngajarin kita tentang kebaikan. Sampai sesederhana ini pakaiannya, ya Allah. Saya nangis di situ. Duduk sambil ngeliatin. Saya begini, baru ngeliat pakaian Sayyidatul Fatimah aja saya nangis. Gimana kalau saya itu dikasih kesempatan untuk ngeliat Rasulullah. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir dikasih kesempatan ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngelihat seperti itu sedih. Bayangin coba. Dari kecil Sayyidatul Fatimah tuh kurang makan. Bahkan ibunya Sayyidatul Fatimah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, pernah nyusuin Sayyidatul Fatimah. Rasulullah SAW masuk ngelihat istri tercinta Sayyidah Khadijah sedang nyusuin Sayyidatul Fatimah, dan yang ngalir, yang diminum oleh Sayyidah Fatimah ketika nyusu ke ibunya Sayyidah Khadijah, yang keluar bukan lagi susu, bukan lagi ASI, tapi yang keluar darah. Sambil Sayyidah Khadijah gendong Fatimah sambil nyusuin, itu yang diminum oleh Sayyidah Fatimah itu udah bukan lagi ASI tapi sudah bercampur darah. Rasulullah bilang begini, ya Khadijah, kamu jadi istriku, kamu wanita terkaya di Mekah, kamu wanita yang banyak harta. Gara-gara kamu menikah denganku, hartamu habis dipakai untuk perjuangan Islam. Hingga kau menyusui anakmu, anakku Fatimah. Air susu sudah bercampur darah.
Tahu jawaban Sayyidah Khadijah saat itu. Nih dengarkan jamaah. Ini yang kita belum punya. Ini yang kita belum bisa melakukan. Ini jawaban Sayyidah Khadijah. Hai suamiku ya Rasulullah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan hartaku untuk perjuangan kau menyebarkan agama Islam. Ketika aku mati, lalu kau berdakwah menyebarkan agama Islam, lalu kau nyampe di satu sungai, dan di saat itu nggak ada jembatan yang bisa kau pakai untuk berdakwah, kau gali tulangku, kau pakai untuk jembatan agar kau bisa terus berdakwah, agar kau bisa terus menyampaikan agama yang benar. Dan andaikan kau sampai di satu sungai, dan di saat itu aku sudah mati, kata Khadijah, dan kau butuh perahu, kau gali tulangku, kau bikin perahu untuk dakwahmu menyebarkan agama Islam. Tuh Sayyidah Khadijah. Luar biasanya. Makanya ada ulama yang mengatakan seperti ini. Aku rela pundakku diinjak-injak oleh jamaahku, kalau memang diriku menjadi jembatan antara jamaahku untuk ketemu Rasulullah SAW. Ini yang kita belum punya. Kita ini belum bisa menjadi wasilah antara umatnya Rasulullah dengan Rasulullah SAW. Bisa nggak kita ini menjadi wasilah? Bisa nggak kita menjadi perantara agar umatnya Rasulullah dengan wasilah kita bisa ketemu menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para jamaah, Anda semua ini hadir hari ini. Bisa jadi Anda semua yang hadir hari ini adalah wasilah keluarga Anda untuk ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesuatu yang menjadi wasilah pasti lebih baik daripada orang yang memanfaatkan wasilah tersebut. Saya berusaha ngajak jamaah, kalau ada rezeki berangkat ziarah ke makam Rasulullah. Ziarah. Siapa yang ziarah ke makamku, kata Rasulullah, setelah aku mati, maka sama saja dia ziarah ke aku dikala aku masih hidup. Kapan lagi mau ketemu Rasulullah? Khairul anam, makhluk yang paling sempurna. Acara maulid ini jadikan wasilah diri kita untuk ketemu Rasulullah SAW. Makanya di acara maulid, baca maulid, direnungi yang enak. Mahalul qiyam, diresapi bacaan sholawatnya. Ketika lagi baca maulid, entah itu diba, entah itu syimtut duror, entah itu burdah, entah itu diaul lami, entah itu berjanji. Ketika baca, ya Allah, apa yang aku baca ini, ya Allah, semoga menjadi wasilah antara diriku dengan kekasihmu, Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika membaca itu keluar dari hati. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaik. Bayangkan. Jadikan setiap kalimat maulid yang kita baca, minta sama Allah. Ya Allah, kami hambamu yang banyak dosa. Kami hambamu yang banyak celah, ya Allah. Kami ingin banget dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Mahalul qiyam, pikirkan, bayangkan, ya Allah, seakan-akan Rasulullah hadir. Walaupun mungkin mata kita belum mampu melihat, tapi perlu diingat, setiap manusia punya roh
bayangkan roh kita seakan-akan menyambut datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika mahalul qiyam yang dibayangkan, ya Allah hadirnya makhluk yang paling mulia. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bayangkan roh kita ini lagi nyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kalau bicara sholat kita nggak bakal mampu sholat kita membawa kita ke surga. Kalau bicara zikir kita nggak mampu, harapan kita ingin dianggap diri kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, bahkan matinya saja, beliau ingin tulang belulangnya bisa menjadi wasilah dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar radhiyallahu anhu, suatu saat beliau itu dikejar-kejar, akan ditangkap dengan askar waktu itu di Saudi. Beliau lari, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar radhiyallahu anhu. Beliau lari sampai ke Makbarah Mu'allah, atau kita biasa sebut pemakaman Ma'la di Mekah. Beliau lari sampai di Ma'la. Zaman dahulu makam-makam orang-orang mulia seperti makam Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ada semacam kubahnya dan gerbangnya. Beliau lari bersembunyi karena mau ditangkap. Ketika itu beliau nyampe di gerbang makamnya Sayyidah Khadijah, tiba-tiba gerbang makamnya Sayyidah Khadijah terbuka sendiri. Lalu Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar masuk ke dalam makamnya Sayyidah Khadijah. Lalu askar-askar yang menangkap terus mengejar beliau. Ketika masuk ke makamnya Sayyidah Khadijah, ternyata Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar sudah tidak ada di situ. Saking cintanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar dengan Sayyidah Khadijah, hingga beliau membuat suatu qasidah yang masyhur. Fauzuna fi dunya bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra, bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra, sa'duna fi dunya فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة زهراء، بخديجة الكبرى وفاطمة زهراء. Lagi sa'duna bareng-bareng. فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة زهراء، بخديجة الكبرى وفاطمة زهراء. Saking cintanya dengan Sayyidatul Khadijah. Bayangkan coba, dikejar-kejar oleh askar sampai di Makbaratul Mu'allah atau Makbarah Ma'la. Gerbang makam Sayyidatul Khadijah terbuka sendiri. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar radhiyallahu anhu masuk. Askar pun ikut masuk. Tapi yang terjadi, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar sudah tidak ada di makamnya Sayyidah Khadijah. Bayangkan coba,
baru cinta kepada keluarganya Rasulullah SAW sudah diselamatkan oleh Allah. Bagaimana jika cinta kepada Rasulullah SAW? Saking cintanya tadi syair kasidah yang digubah oleh Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, dipopulerkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhu dan Mbah Maimun Zubair Dahlan radhiyallahu an. Yang menggubah syair itu pertama kali adalah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Banyak gubahan syair beliau yang selalu memuliakan tanah haram, memuliakan Baitul Haram, memuliakan keluarganya Rasulullah. Salah satu syair yang masyhur di antara kita. Ya Muhaiminu ya salam, ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Bayangkan coba, mendoakan umat Islam saja. Seorang waliullah masyhur di Yaman, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, menjadikan Rasulullah sebagai wasilah, menjadikan ummul mukminin, para istri Rasulullah, keluarga Rasulullah sebagai wasilah. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Selamatkanlah kami dan orang-orang Islam. Bin nabi khairil anam, dengan wasilah Nabi bagus-bagusnya makhluk. Wa bi ummil mu'minin, dan dengan wasilah para istrinya Rasulullah SAW. Seorang aulia selevel Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar tidak melepaskan dirinya untuk berwasilah kepada Rasulullah, untuk berwasilah kepada keluarganya dan sanak kerabatnya Rasulullah SAW. Syair yang masyhur di karangan para ulama hingga sekarang masih dikenal. Ya Muhaiminu ya salam, ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Yuk bareng-bareng jadikan Rasulullah SAW beserta keluarganya sebagai wasilah. Ayo yang semangat. Tidak nutup kemungkinan orang seperti kita dikasih kesempatan untuk ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Muhaiminu ya salam, ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Semangat. Ya Muhaiminu ya salam, ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ayo lagi yang semangat, jadikan Rasulullah sebagai wasilah. Ayo. Ya mulia salam,
Ya Muhaiminu Ya Salam Salimna wal muslimin bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Lagi. Ya Muhaiminu Ya Salam Ya Muhaiminu Ya Salam Salimna wal muslimin bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Lagi semangat. Ya Muhaiminu Ya Salam Ya Muhaiminu Ya Salam Salimna wal muslimin bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Sallu ala Muhammad. Bayangkan orang yang di hatinya ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka api neraka tidak berani menyentuh orang tersebut. Tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Banyak hal yang diajarkan oleh para ulama untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, penggubah Maulid Daiba atau Maulid Diba, ketika beliau dengan jamaahnya akan melaksanakan ibadah ke tanah suci, ada seorang satu anak kecil bilang kepada Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, Ad-Daibai bimakna al-abyad, artinya putih, karena salah satu buyutnya, datuknya beliau itu berwarna putih kulitnya, maka dijuluki Ad-Daibai. Makanya masyhur dengan Maulid Ad-Daiba atau Maulid Diba. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai beserta jamaahnya mau berangkat ke tanah suci. Ada seorang satu anak kecil bilang, "Ya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, kemana engkau bersama rombongan? Mau kemana?" "Hai bocah, ya fulan, aku akan ke tanah suci dan serta ziarah ke makam Rasulullah SAW. Pada saat itu jauh sekali jarak antara Hadramaut, Yaman, jarak antara Yaman, Az-Zabid, karena Syekh Abdurrahman Ad-Daibai berasal dari Zabid di Yaman. Jarak dari Az-Zabid, Yaman, ke Madinah, ke Mekah, jaraknya jauhnya luar biasa. Ini bocah bilang, "Ya Syekh Abdurrahman, andaikan engkau ingin berangkat ke tanah suci, ke Baitul Haram, ziarah ke makam Rasulullah, izinkan aku untuk ikut rombongan ini." Apa kata Syekh Abdurrahman Ad-Daibai radhiyallahu an? "La, kamu nggak boleh ikut karena kamu masih kecil. Kamu belum boleh ikut, kamu masih kecil, nak. Ini perjalanan jauh." Itu anak itu sedih, "Ya Syekh Abdurrahman, aku tuh cinta banget sama Rasulullah. Aku ingin bisa ziarah ke makamnya Rasulullah." "Jangan nak, kamu masih kecil." Akhirnya tuh anaknya diajak oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Beliau beserta rombongan berangkat ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah. Apa yang terjadi? Ketika Syekh Abdurrahman Ad-Daibai sampai di tanah tempat pemakaman Rasulullah SAW, tiba-tiba anak kecil itu muncul di hadapan Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Apa kata Syekh Abdurrahman Ad-Daibai? "Ya bocah,
hai anak, bukankah kamu saya larang untuk ikut? Kenapa sekarang kamu tiba-tiba ada di Madinah, di dekat makamnya Rasulullah? Apa yang terjadi nak? Ya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, dikala engkau melarang aku untuk tidak ikut karena aku masih kecil ziarah ke makam Rasulullah, ke Baitul Haram, aku lihat di antara jamaahmu ada kotak barang, kotak perbekalan yang kosong. Aku masuk ke dalam, aku ngumpet di dalam kotak tersebut. Aku ikuti di dalam kotak terus perjalanan engkau hingga nyampai ke makam Rasulullah. Apa pertanyaan Syekh Abdurrahman? Ya anak, yang aku tanyakan bukan tentang engkau masuk ke dalam kotak tersebut. Tapi yang aku tanyakan selama engkau di dalam perjalanan, di dalam kotak tersebut, kamu itu minumnya bagaimana? Makannya bagaimana hai anak? Apa kata anak tersebut? Ya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai radhiyallahu an, selama perjalanan aku ngumpet di dalam kotak. Ketika aku terasa haus, yang aku ingat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga tiba-tiba hilang rasa hausku. Dan ketika aku terasa lapar, yang aku ingat adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hilang rasa laparku. Apa kata Syekh Abdurrahman? Luar biasa rasa cintamu kepada Rasulullah. Lalu anak itu bertanya, ya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, aku ingin bertanya kepada engkau, di tanah inikah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimakamkan? Apa kata Syekh Abdurrahman? Ya nak, benar, di tanah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Di sini kuburannya. Lalu tuh anak tersebut mengambil tanah tersebut. Lalu tanah itu dicium. Selesai dicium, anak tersebut meninggal dunia. Lalu Syekh Abdurrahman Ad-Daibai sedih melihat anak itu meninggal dunia setelah menyium tanah yang di tanah tersebut dimakamkan Rasulullah SAW. Karena anak tersebut bukan penduduk Madinah, dia penduduk dari luar Madinah, dari Yaman. Maka dia dimakamkan di pinggiran kota Madinah. Di pinggiran luar kota Madinah. Dimakamkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai di tanah tersebut. Lalu Syekh Abdurrahman Ad-Daibai ziarah ke makam Rasulullah. Terus ibadah ke Baitul Haram, tawaf, semua dilakukan. Selesai beliau kembali lagi ke Madinah. Ingin menengok makamnya anak yang dia kubur di pinggiran kota Madinah. Apa yang terjadi? Ternyata kuburan anak tersebut yang dimakamkan tadi di luar kota Madinah, tiba-tiba makamnya sudah maju mengarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Abdurrahman? Aku malu. Aku malu ya Allah. Anak sekecil ini di masa hidupnya cinta luar biasa kepada engkau, kepada kekasihmu Rasulullah. Aku malu anak sekecil ini luar biasa cintanya, rindunya kepada Rasulullah. Hingga dia mati pun di dalam kuburnya. Hingga kuburannya berjalan menunjukkan rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah. Hingga akhirnya beliau menggubah syair yang masyhur. Syair yang luar biasa. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa taraji. عطفتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. Ayo. Ya Rasulullah salamuna Ya Rafi'a sya'ni wa taraji. Atfataya jiratal alamin
يا مهيل الجود والكرم. Angkat tangan. Rabbi fa'fa'na bibarakatim wadina al-husna bikurmatim wa amitna fi tariqati. Amin, amin, amin. Ya Allah, amin. Wa mu'afatim minal fitan. Semangat. Ya Rasulullah, sallu ala Muhammad. Ya Rafi'a syahri wa daraji atfataya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karam. Angkat tangan. Rabbi fa'fa'na bibarakatih wadinal husna bikurmati sallallahu alaihi wa amitna fi tariqati wa mu'afatim minal fitani. Yo, ya Rasulullah, sallu ala Muhammad. Ya Rafi'a syahri wa daraji atfataya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karam. Lagi angkat tangan. Rabbi fa'fa'na bibarakatih wadinal husna bihurmatih wa amitna fi tariqatih wa mu'afatim minal fitani. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syahri wa daraji atfataya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karam. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaih. Selalu jadikan salawat sebagai wasilah. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kashifatus Saja, satu kitab yang mensyarahkan kitab Safinatun Najah, beliau katakan seyogianya jadikan salawat sebagai wasilah antara diri kita kepada Allah fi naili maqsudi, untuk meraih apa yang diharapkan. Hajat minta syafaat agar dapat syafaatnya Rasulullah SAW, terus perbanyak baca salawat. Terus jangan berhenti baca salawat. Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Musa Ad-Dorir yang mengubah salawat munjiat, Syekh At-Tijani yang mengubah salawat Fatih, Syekh Ahmad Al-Badawi yang mengubah salawat Nuril Anwar, Syekh Ad-Dardir yang mengubah salawat Tibil Qulub. Semua para ulama tidak berhenti membuat satu salawat yang luar biasa karena rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan saja, bayangkan dalam hadis satu salawat yang dibaca, maka Allah membaca buat salawat buat kita 10 kali. Bayangkan
Satu sholawat yang dibaca oleh kita. Maka Allah membaca sholawat buat kita 10 kali. Bagaimana dengan urusan duniawi yang kecil? Bagaimana dengan urusan hal-hal yang berhubungan dengan duniawi? Kecil bagi Allah untuk menyelesaikannya dengan wasilah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, malam ini saya sudah niatkan. Memang saya ingin memberikan satu motivasi semangat kepada jamaah. Tidak ada wasilah yang paling hebat. Sertakan Nabi dalam setiap hidup kita. Sertakan cinta Rasulullah dalam hidup kita. Bawa cinta Rasulullah dalam segi kehidupan kita. Bahkan dalam sholat pun nama Rasulullah menjadi tolak ukur, menjadi rukun sholat dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus sholawat. Terus sholawat. Marhabanan terus baca. Marhabanan itu luar biasa. Orang akikoh baca marhabanan. Orang sunatan marhabanan. Umroh haji marhabanan. Tasyakuran rumah marhabanan. Yang gak pantas orang cerai gak boleh marhabanan. Goblok. Suami dari pengadilan agama, istri habis cerai, istrinya baca Tola'al badru alaina. Suaminya di pojok baca marhaban ya marhaban. Wong edan. Sholawat pantas untuk apapun, tapi jangan habis cerai kok sholawatan. Bawa Rasulullah dalam kehidupan. Insya Allah Allah bakal cinta kepada kita. Ketika ditanya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau memang ingin dicintai Allah, ikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian. Terus ikuti Rasulullah. Siapa tahu Rasulullah gak pilih kasih, mau ketemu siapapun, bahkan orang non muslim pun, orang kafir pun. Ketika Allah inginkan, Rasulullah pun bisa menemui dia di dalam mimpinya. Dalam satu kitab Syaraful Anam, ada suami istri yang kafir. Dia melihat tetangganya setiap bulan Maulid selalu membelanjakan hartanya untuk merayakan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian ini terjadi di Mesir, diceritakan dalam kitab Syaraful Anam. Ada seseorang Muslim di Mesir. Setiap bulan Maulid dia keluarkan hartanya. Setiap bulan Maulid dia keluarkan hartanya. Karena merasa bahagia. Bushra. Merasa bahagia dengan lahirnya Rasulullah SAW. Tetangganya yang kafir. Suami istri tetangganya yang kafir bilang istrinya kepada suaminya, ya suamiku, kita punya tetangga Muslim. Kenapa setiap bulan Maulid kita lihat dia membelanjakan hartanya, memberi makan kepada banyak orang. Ada apa di bulan Rabiul Awal? Suaminya katakan kepada istrinya, hai istriku, menurut keyakinan orang Islam, di bulan Rabiul Awal adalah lahir Nabi mereka. Nabi yang memberikan kabar bahagia. Nabi pembawa rahmat. Nabi yang paling mulia di antara para nabi. Wajar kalau dia bangga dengan lahirnya, dengan hari lahirnya nabinya. Istrinya bilang, oh seperti itu ya. Ternyata malam harinya suami istri tersebut tidur. Dan ternyata di dalam mimpinya itu perempuan kafir. Mimpi ngelihat seseorang yang tampan. Dikawal oleh orang yang gagah-gagah. Lalu di dalam mimpinya itu perempuan mencolek pengawal. Hai pengawal, itu siapa orang gagah? Kok mau masuk ke dalam rumah tetanggaku yang sering merayakan Maulid? Siapa dia? Kata pengawal, hai wanita, pemuda yang tampan, lelaki yang tampan gagah, yang akan masuk ke rumah tetanggamu, yang setiap bulan Maulid merayakan acara Maulid, bulan Maulid selalu membelanjakan hartanya. Kamu mau tahu, orang tampan tadi adalah Rasulullah SAW. Lalu perempuan kafir itu bertanya, bisa nggak aku bicara dengan lelaki tampan tadi? Apa kata pengawal? Rasulullah SAW makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling ramah. Monggo, silahkan. Lalu perempuan itu bilang, Pak,
Bapak siapa? Bapak Muhammad ya? Ya, saya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab dengan santun oleh Rasulullah, sekalipun perempuan itu kafir. Di dalam mimpi dijawab oleh Rasulullah dengan santun, sekalipun perempuan itu kafir. Saking santunnya itu perempuan mengatakan, engkau makhluk yang paling mulia. Aku yang tidak seagama, aku yang bukan beragama Islam saja kau sambut dengan mulia. Aslamtu ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah, wa anta ya Muhammad Rasulullah wa Abdullah. Bayangkan, itu perempuan masuk Islam dalam mimpi. Lalu dia berjanji, nanti pagi, nanti aku akan merayakan acara maulid. Aku akan masak yang enak-enak untuk merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bangun dari tidur, itu perempuan langsung ke dapur. Dia kaget, melihat suaminya sedang membuat makanan yang enak-enak. Dia tanya sama suaminya, hai suamiku, apa yang kau lakukan di dapur? Hai istriku, semalam aku bermimpi ketemu Muhammad SAW. Ramah luar biasa. Dan di malam itu aku melihat engkau bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad. Dan aku juga ikut bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad di kala itu. Di dalam mimpi orang kafir ketemu Rasulullah masuk ke dalam Islam. Mosok kita sebagai umat yang nggak bisa ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakin, yakin. Bayangkan juga. Bisa jadi di antara kita ada saatnya Rasulullah mau menemui kita. Kita punya dosa, tobat. Kita punya dosa, minta maaf sama Allah, minta ampun. Tapi insya Allah kita yang bahagia dengan hari lahirnya Nabi, bahagia dengan datangnya makhluk yang paling mulia. Insya Allah suatu saat, tidak dalam mimpi, mungkin nanti di akhirat Allah akan pertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa rindu saya yang luar biasa. Saya pernah waktu itu sedih, duduk sendiri sedih. Ya Allah, kok tiba-tiba aku rindu kepada Rasulullah. Kalau memang belum ketemu, minimal barang beliau saya bisa ketemu deh. Saya mau lihat kayak apa. Sehingga saya gak berhenti menyenandungkan. Dulu saya pernah melihat barang-barang peninggalan Rasulullah. Waktu di Mesir ada pedangnya Rasulullah, ada sorbannya Rasulullah. Kok tiba-tiba hati saya suatu saat pernah tersentak. Kok aku tiba-tiba rindu banget sama Rasulullah. Sampai saya bilang, ya Allah, saya dulu pernah melihat barang peninggalannya Rasulullah. Sekarang kasih saya kesempatan untuk bisa lagi ketemu Rasulullah. Kalau enggak, belum bisa. Minimal barang peninggalan beliau. Enggak berhenti saya katakan, ya asyiqal Mustafa abashir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa abashir binailil muna. Qad Safa 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 wa qadawa Safa ya vokal. Dullana ya asyiqal Mustafa bilailil muna. Asyiqal Mustafa abashir binailil muna. Ayo. Safa 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 wa qaba Mustafa qadraka Safa wa qaba Abdul Hana. Ya asyiqal Mustafa abashir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa Mustafa abashir binailil muna. Qadraka Safa 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 wa taba Abdul Safa wa taba Abdul Hana.
hari saya begitu terus sampai nangis. Kadang sore saya bilang, ya Asyikul Mustafa, hai orang yang rindu kepada Rasulullah SAW, absyir, kabar gembira, kamu sampaikan kabar binailil muna, sebab mendapatkan apa yang diharapkan. Ternyata pada waktu tertentu Allah nyuruh saya berangkat ke Turki. Nyampe di Turki aku lihat, ya Allah, pedangnya Rasulullah, sorbannya Rasulullah, imamahnya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, pakaiannya cucunya Rasulullah, Sayyidina Husain, Sayyidatu Fatimah, anaknya Rasulullah. Nangis, ya Allah, walaupun aku belum pernah ketemu engkau ya Rasulullah, aku belum pernah ketemu kekasih engkau ya Rasulullah, minimal engkau mengobati rinduku, kau perlihatkan kepadaku barang-barang peninggalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu para jamaah, mulai malam ini istiqomah, jangan berhenti cinta terus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat saya tadi mengatakan, orang yang di hatinya ada rasa cinta luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka api neraka tidak berani menyentuh orang tersebut. Saya yakin Anda adalah Asyikul Mustafa. Kalian semua adalah Asyikul Mustafa. Kalian semua min asyikinil Mustafa. Kalian itu termasuk orang-orang yang rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cukup guru kami, guru kita, guru saya, Habib Mustafa bin Abdul Halil Darus. Beliau sudah nunggu dan saya mohon maaf sebagai murid beliau. Bukan niat ingin melunjak, tapi memang beliau yang minta ke saya, Ustadz Ridho, Anda duluan, Anda mau nyantai dulu. Karena beliau capek, jujur, dari luar kota, pesawat delay, dari Cengkareng dioper ke Halim, sampai macet di tol. Alhamdulillah, demi para jamaah, demi rindu kepada jamaah, demi menepati janji kepada umatnya Rasulullah, dalam keadaan capek beliau tetap berangkat untuk menemui para jamaah. Satu kemuliaan zuriyah Rasul mau menyempatkan waktunya untuk ketemu kita yang akhwal. Seorang zuriyah Rasul mau menyempatkan waktunya ingin ketemu kita yang hanya orang biasa-biasa saja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, duduk yang tenang. Mungkin dengan hadirnya wasilah beliau, dengan wasilah hadirnya beliau, dengan hadirnya wasilah para habaib-habaib yang hadir tadi, menjadi penyebab wasilah kita suatu saat bisa ketemu Rasulullah, berkumpul bersama Rasulullah SAW, mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.